ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Baik, Bu. Iya. Ingat dong ya, kalian harus jawab apa? Kalau ibu tanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian harus menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo, silahkan diulangi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, bagus. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang baik dan bersemangat hari ini ya. Oke, ada yang ingat hari ini hari apa? Rabu. Iya, betul, hari Rabu. Bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan jawab hadir ketika Ibu menyebutkan nama kalian. Iya. Uce, Hadir, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Kiko, Hadir. Lala, Hadir, Bu. Popo. Hadir, Bu. Iya, lengkap semua ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Ibu mau nanya, ada yang belum makan? Sudah, Bu. Wah, bagus, udah makan semua ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Saya mau, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, teman-teman marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, terima kasih Bagas. Baiklah, karena kita sudah berdoa, kita melakukan pemanasan dulu ya anak-anak, supaya kita tetap sehat, bugar, dan bersemangat selalu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu minta lagi nih satu orang dari kalian yang berani untuk memimpin pemanasan di depan kelas. Uce, Bu, Uce. Iya, silakan. Teman-teman, mari gerakan lehernya ke kiri dan ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Sudah. Nah, ayo kita berikan tepuk salut buat Uce. Tepuk salut. 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 Iya. Nah, sudah bersemangatkah kalian hari ini anak-anak? Semangat, Bu. Iya? Iya. Iya, baik. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Hari ini kita memasuki pembelajaran 2 ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis sumber daya alam. Nah, ada yang ingat nggak apa sumber daya alam itu? Ayo, ada yang ingat? Saya, Bu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Ya, sangat tepat Kiko. Bagus. Baiklah, coba kalian perhatikan ya gambar yang ada di layar. Gambar yang kiri itu kira-kira gambar apa ya anak-anak? Pohon yang ada buahnya, Bu. Ada manusia yang lagi menggendong anaknya. Kalau gambar yang sebelah kanan? Ada anak-anak yang sedang berenang di sungai, Bu. Ada bukit juga, Bu. Bagus, jawaban kalian udah benar semua ya. Nah, menurut kalian apakah keduanya adalah sumber daya alam? Saya, Bu. Betul, Bu. Keduanya ada sumber daya alam. Ada pohon yang kita bisa nikmati buahnya dan air sungai untuk mandi, Bu. Iya, bagus jawabannya Bagas. Selain buahnya bisa kita makan, pohon juga mengeluarkan oksigen untuk bernafas. Tidak hanya pohon, tumbuhan lain pun semua memberikan oksigen untuk kita. Nah, kita juga dapat menjadikan pohon nih sebagai tempat berteduh ketika udaranya sedang panas. Ketika matahari terik kan kita bisa berteduh di bawah pohon. Selain itu juga kita menjadi lebih leluasa untuk bernapas karena udaranya yang begitu sejuk ya anak-anak. Ada yang mau menambahkan? Kayu pohon juga bisa dijadikan perabotan kan, Bu? Ya, betul. Nah, kita lanjut ke gambar yang di kanan ya anak-anak.
Nah, gambar yang kanan itu menggambarkan anak-anak yang sedang mandi di sungai. Bayangkan jika tidak ada air, akan bagaimana kita? Oke, Nano, Ibu mau tanya nih, air biasanya kita gunakan buat apa lagi ya selain untuk mandi? Minum, mencuci, mengairi sawah, memasak, dan banyak lagi, Bu. Iya, betul sekali. Bisa kita lihat ya anak-anak, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Nah, ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Oke, lanjut ya anak-anak. Ini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Coba kalian perhatikan lagi nih. Gambar pertama gambar apa ya anak-anak? Gambar orang-orang, Bu. Baik, kalau gambar kedua? Hewan ternak, Bu. Sapi, ayam, bebek, domba, dan babi. Pintar. Tepat sekali. Gambar ketiga? Jemuran pakaian. Jemuran pakaian yang dijemur, Bu. Yang dicuci, Bu. Coba satu orang lagi. Bisa jelaskan nggak pendapatnya mengenai ketiga gambar berikut? Apakah ketiganya termasuk sumber daya alam? Saya, Bu. Ketiganya adalah sumber daya alam. Gambar 1, tumbuh-tumbuhan, yaitu SDA hayati. Kita dapat menanam dan memetiknya. Terus gambar 2 itu hewan, yaitu SDA hayati. Daging telurnya bisa kita ambil untuk makanan. Kemudian gambar 3, sinar matahari SDA non-hayati yang berguna seperti di gambar, mengeringkan jemuran. Bagus, ayo beri tepuk tangan buat Popo. Tepuk salut. 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 Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, di sini seperti gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, kita melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya ya anak-anak, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Nah, kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui lagu kesenian. Misalnya seni musik dan lagu. Ayo di sini siapa yang suka menyanyi? Ayo nyanyi. Ayo angkat tangan, siapa yang suka menyanyi? Bu, tuh Ucu, Bu. Lala katanya, Bu. Iya. Wah, kalian yang suka menyanyi pasti suaranya bagus-bagus ya anak-anak. Nah, kita masuk ke bagian menyanyi anak-anak. Di sini kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Pertama-tama Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana lagu Tanah Airku ya anak-anak. Silahkan kalian simak, dengarkan dengan baik. Oke? Ibu nyanyi. Oke, Bu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Iya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengarkan lagu yang ibu contohkan tadi? Saya pernah Bu, lagunya bagus. Pernah Bu di televisi, di YouTube dong. Saya mendengar di YouTube Bu. Masa? Iya, di YouTube kan banyak. Di YouTube aja kali. Iya. Bagus iya. ya. Iya. Di YouTube ya anak-anak. Kalian bisa mendengarkan lagu itu di YouTube atau di siaran televisi. Lagu Tanah Airku adalah sebuah lagu wajib nasional yang menceritakan tentang keadaan tanah air kita, tanah Indonesia. Di situ kisahnya seorang anak Indonesia itu sangat mencintai tanah airnya, yaitu Indonesia, yang tidak akan pernah dilupakan olehnya. Ya anak-anak, dengan menyanyikan lagu wajib tersebut, ibu harap semakin menambah rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita. Karena kita wajib anak-anak untuk mencintai tanah air dan menjaga sumber daya alamnya. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang giliran kalian untuk bernyanyi nih. Nah, ada yang mau menyanyikan lagu, ada yang berani menyanyikan lagu ke depan. Uce. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Uce. Wah, Uce ya? Uce. Oke, Uce. Ayo berikan tepuk semangat dulu ke Uce. Tepuk semangat. 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 Iya, silahkan Uce untuk menyanyikan lagunya ya. Silahkan dengar baik-baik anak-anak. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Iya, beri tepuk tangan untuk Uce. Tepuk salut. 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 Iya, bagus Uce. Terima kasih ya Uce. Wah, suara Uce ini bagus banget ya. Pasti suka nyanyi ya Uce. Iya tuh Bu, suka nyanyi. Sering nyanyi gak jelas. Iya, bagus. Baiklah, Ibu ada salah satu video tentang apa ya? Tentang apa ya? Apa? Oke, Tentang lihat apa, saja Bu? anak-anak. Silakan. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula, aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante, permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong.
ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu, Bol, sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya, Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku.
yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itu tadi video yang sudah Ibu tampilkan ya anak-anak. Ada yang tahu di dalam video tersebut membahas tentang apa? Tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, Bu. Ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ibu minta satu orang ya untuk membacakan kewajiban sebagai warga negara. Saya, Bu. Pertama, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. 3. Membayar pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. 4. Mengikuti pendidikan dasar pemerintah yang telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Ada yang mau membacakan haknya? Saya, Bu, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan, menikmati hidup layak, mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah, membela negara, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan, hak menikmati kekayaan alam. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka Ibu minta kalian untuk membuat daftar hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara ya. Nah, dan itu ditulis di dalam tabel. Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Kelompok 1, Bagas, Uce, dan Popo. Kelompok 2, Nano, Kiko, dan Lala. Ibu beri kalian waktu 15 menit ya anak-anak. Siap. Nah, waktu kalian sudah habis. Tolong perwakilan kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara tadi, nah mari kita merenungkan ya anak-anak. Ibu akan memberi 4 pertanyaan dan kalian bisa tulis nih jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengemukakan jawaban kalian di depan nih anak-anak. Oke? Oke, siap. Siap? Bu. Oke, silakan persiapkan buku tulisnya masing-masing dulu ya. Apa kalian sudah siap anak-anak? Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Pertanyaan yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini? Baiklah anak-anak, waktu
Kalian ibu beri 10 menit untuk menulis di buku tulis kalian. Waktu kalian menjawab sudah habis ya anak-anak. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Nano Bu, yang kami pelajari hari ini adalah tentang sumber daya alam di Indonesia, kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan masyarakat. Iya, bagus. Pertanyaan nomor 2. Saya belajar tentang bagaimana cara mensyukuri SDA kita yang melimpah dan mempergunakan sebaik-baiknya, menyanyikan lagu Majib dengan benar, dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, Bu. Tepuk salut. 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 Ibu rasa di pembelajaran kita hari ini pemahaman kalian sudah sangat bagus ya anak-anak. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Nah, ibu akan menjelaskan yang kita pelajari hari ini, yaitu menjaga, mensyukuri, dan mempergunakan sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya. Kita tahu Indonesia sangat banyak mempunyai sumber daya alam yang bisa kita gunakan sehari-hari. Maka dari itu, supaya tidak boros, supaya selalu terjaga, maka kita harus melestarikannya dengan mempergunakannya secara bijak. Kemudian kita juga belajar tentang lagu wajib nasional Tanah Airku ya anak-anak. Di situ lagu wajib nasionalnya menceritakan tentang kecintaan kita kepada tanah air, di mana tanah air kita sudah banyak memberikan ketersediaan untuk kita. Kemudian yang ketiga itu ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Setelah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hendaknya kita selalu melakukan hal itu anak-anak, karena kita harus sadar kewajiban kita dan kita juga harus mengetahui hak-hak yang bisa kita dapat sebagai warga negara. Nah, dari ketiga itu manfaatnya yaitu bisa menjadikan kita sebagai seorang anak Indonesia, seorang anak bangsa yang berjuang patriotisme dan nasionalisme. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah bagi kalian ya. Silahkan cari dan tulis hak dan kewajiban kita dalam keluarga. Kalau tanya orang tua boleh? Iya, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian juga ya anak-anak. Baik anak-anak, mari kita bernyanyi lagu daerah terlebih dahulu. Ini ada video lagu daerah Anak Kambing Saya. Simak dan ikuti baik-baik ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Iya, kalau tidak ada, Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik anak-anak, Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan Ibu selama Ibu mengajar tadi. Nah anak-anak, semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dimanapun berada ya anak-anak. Baiklah, Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Terima kasih, Bu.